Pada dini hari, tanggal 13 November tahun 1974, 6 anggota keluarga DeFeo ditemukan terbunuh di tempat tidur mereka masing-masing dengan secara mengenaskan. Mereka dibunuh menggunakan senapan dengan kaliber peluru berukuran 35 mm. Ronald DeFeo Jr. yang berusia kala itu 23 tahun merupakan anak tertua dari keluarga DeFeo. Ia mengaku telah membunuh seluruh anggota keluarganya. Dia telah membunuh ayahnya yang bernama Ronald DeFeo Senior dan ibunya Louise DeFeo beserta saudara-saudarinya. Ada Dawn yang berusia 18 tahun, Allison yang berusia 13 tahun, Mark yang berusia 12 tahun, dan John Matthew yang berusia 9 tahun. Mereka semua ditemukan tewas diberondong peluru oleh Ronald saat mereka tertidur lelap. Sejauh yang diketahui oleh kepolisian, masa kecil Ronald DeFeo Jr. secara finansial sebenarnya sangat berkecukupan. Mereka memiliki uang yang cukup untuk segala hal yang mereka inginkan. Meskipun begitu, hubungan Ronald dengan kedua orang tuanya nampaknya tidak begitu baik. Ayahnya adalah seorang pria yang mudah emosi dan memiliki dominasi penuh atas keluarganya. Sedangkan ibunya adalah sosialita yang sombong yang nampaknya kurang peduli dengan hal lain selain gaya hidup glamornya. Dari situ, Ronald DeFeo Jr. tumbuh menjadi bocah bermasalah hingga masa remajanya. Dia mulai menggunakan obat-obatan dan alkohol untuk mengatasi stresnya. Dia pernah menyerang secara fisik dan bahkan mengancam ayahnya dengan sebuah pistol. Orang tua DeFeo berharap bahwa uang saku mingguan yang mereka kasih bisa menjadi hadiah untuk menenangkan putra mereka yang bermasalah. Dan mereka benar-benar tidak perhitungan atas seberapa besar uang yang mereka keluarkan untuk anak-anaknya. Pada usianya yang ke-18 tahun, Ronald sudah memiliki pekerjaan di sebuah dealer mobil milik ayahnya atau keluarganya. Tetapi dia jarang muncul, bahkan hampir tidak pernah berangkat kerja. Bahkan tahun 1974, Ronald DeFeo memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena bosan. Di hari itu, setelah pergi dari dealer, dia bertemu dengan teman-temannya di sebuah bar. Sepanjang hari, dia terus-menerus menelpon rumahnya dan tidak ada yang mengangkat. Hal itu membuatnya jengkel dan marah sepanjang hari itu. Dia kemudian diketahui pulang dan tidak terlihat lagi sampai pagi. Kejadian berikutnya adalah sebuah hal yang mengerikan dengan motivasi yang tidak jelas. Menurut catatan, DeFeo kembali ke bar sekitar pukul 6.30 pagi keesokan harinya sambil berteriak, "Hei kalian harus membantuku. Kupikir ayah dan ibuku tertembak." Beberapa pelanggan kemudian membantunya dengan cara mengikutnya kembali ke rumah yang beralamat di Jalan Avenue nomor 112 Amityville di kota New York. Saat mereka tiba di rumah tersebut, alangkah terkejutnya mereka. Mereka menemukan semua anggota keluarga DeFeo sudah tewas dengan mengerikan. 6 mayat ditemukan di tempat tidur mereka masing-masing dengan posisi terlungkup. Lubang peluru tersebar di kepala dan badan semua keluarga DeFeo. Setelah salah satu orang yang membantu segera melapor polisi, polisi pun kemudian datang ke lokasi. Dalam penyelidikan, polisi menemukan hal-hal yang janggal, seperti tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban ataupun bukti bahwa mereka dibius. Selebihnya, tak kalah polisi menginterogasi tetangga, mereka mengaku tidak mendengar apapun dari rumah keluarga DeFeo. Padahal pembunuhan tersebut menggunakan senapan. Seharusnya akan menimbulkan suara yang berisik. Terlebih lagi banyaknya korban yang tewas, artinya harus ada banyak suara peluru yang ditembakkan. Otomatis suara yang ditimbulkan kan akan sangat keras. Tapi tetangga tidak ada satupun yang mendengarnya pada malam itu. Penyelidikan polisi tentu saja langsung mengarah ke Ronald DeFeo, anak pertama. Alibi Ronald DeFeo adalah setelah dia pulang bekerja di dealer milik ayahnya, dia kemudian pergi ke bar. Setelah memberikan kesaksian tersebut, polisi langsung ragu karena polisi mencatat bahwa keluarga itu telah meninggal sebelum jam 6 pagi. Dan menurut pengakuan orang-orang di bar, Ronald DeFeo tidak ada di bar di jam segituan. DeFeo dengan panik kemudian mengubah ceritanya. FYI, Ronald DeFeo akan beberapa kali ubah pengakuannya selama penyelidikan pembunuhan Amityville. Pada satu momen, dia mengklaim bahwa pembunuh bayaran yang bernama Louis Fallini yang membunuh keluarganya, dan membuat Ronald DeFeo secara diam-diam menyaksikan seluruh momen mengerikan tersebut.
Namun Luis Varini langsung menghubungi kepolisian dan membantah pernyataan Ronald DeFeo tersebut, dan dia memberikan alasan bahwa dia sedang ada di luar negeri. Statement itu sangat kuat karena dia memiliki bukti perjalanannya. Dalam percakapan melalui telepon, Luis langsung kemudian memberikan teori frontal kepada polisi. Dia menduga Ronald DeFeo lah yang membunuh keluarganya sendiri karena tidak mampu memberikan bukti yang konkret atas dirinya yang tidak terlibat pada kasus tersebut. DeFeo pada akhirnya diadili pada tanggal 14 Oktober 1975. Pengacaranya William Weber mengajukan alasan yang cukup gila pada waktu itu. Pengacaranya menyatakan bahwa kliennya mendengar suara-suara goib yang menyuruhnya untuk membunuh keluarganya. Namun jelas jaksa memiliki pendapat yang lebih logis atas apa yang telah terjadi pada kasus tersebut. Hal itu menyangkut dengan ketergantungan DeFeo pada narkoba dan alkohol. Jaksa menambahkan bahwa DeFeo sebenarnya sadar atas apa yang dia lakukan terhadap keluarganya. Pada akhirnya, hakim memvonis DeFeo dengan 6 tuduhan pembunuhan tingkat 2 dan menjatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun dan akhirnya seumur hidup. FYI, pembunuhan tingkat 2 ini bisa diartikan bahwa pelaku tidak terlibat langsung. Mungkin masih ada pertimbangan bahwa DeFeo pakai narkoba dan miras, jadi itu secara nggak langsung bunuhnya, jadi nggak berencana. Pasca di penjara, DeFeo sempat memberikan pengakuan lain. Pengakuannya berbeda-beda dari pernyataan sebelumnya. Dalam satu momen, Ronald DeFeo Jr. menuduh bahwa saudara perempuannya telah membunuh keluarganya yang bernama Dawn yang berumur 18 tahun tersebut, yang telah membunuh ayah mereka. Dan kemudian ibu mereka yang sudah putus asa langsung membunuh semua anaknya. Dalam skenario ini, DeFeo mengaku hanya membunuh ibunya karena tidak kuat menahan melihat bahwa seluruh anggota dibantai oleh si Dawn dan ibunya. Kemudian di cerita lain yang diberikan DeFeo pada tahun 1990, dia menyuruh Dawn menembak semua DeFeo sebelum dia sendiri membunuh Dawn. Intinya, Ronald DeFeo terus memberikan pengakuan yang berbeda-beda, bahkan setelah dia dinyatakan bersalah dan sudah dipenjara. Sekalipun Ronald DeFeo meninggal di penjara pada tanggal 12 Maret 2021 lalu di umurnya yang ke-69 tahun karena sakit.